Pak Ustaz. Ada kabar. Sulit ya? Oh, Iya. Kan yang kerjanya semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Semua hasbunallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin waz zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahannya kepada kita semua sehingga kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil ba'tsah. Amin ya rabbal alamin. Yang Al-Fakir hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang Al-Fakir hormati Sahibul Bait, yang Al-Fakir hormati Al-Mukarram Kiai Saifullah, Kiai Asep Bukhari, Kiai Ediwanto, bapak-bapak semuanya, juga ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Sehat-sehat Bu? Ibu-ibu nampaknya
pada semangat betul. Tahu dari mana Ustaz? Tanpa saya perintahkan semua sudah menghadap ke depan. Dan nampaknya pun ibu-ibu lagi banyak uang. Alhamdulillah. Amin. Rabbil alamin. Tahu dari mana Ustaz? Kerudungnya baru-baru semua. Alhamdulillah. Beraneka ragam warnanya beraneka ragam. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang abu-abu, dan banyak lagi yang lainnya. Dan ketika saya melihat kerudungnya ibu-ibu, jadi mengingatkan dengan sebuah lagu. Nama lagunya Kerudung Putih. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik alami anugerah ilahi. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Kau hiasi diri dengan budi pekerti, kau hambakan diri kehadirat ilahi. Itulah yang menyebabkan aku cinta padamu. Itulah yang menyebabkan aku sayang padamu. Lanjut Bu. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Bu, ada yang lagi hamil nggak di sini? Yang lagi hamil hati-hati ya. Karena kebiasaan ibu lagi hamil akan berpengaruh pada anaknya. Kalau lagi hamil sering rumpi, nanti anaknya suka. Kalau lagi hamil suka nyanyi, nanti anaknya suka nyanyi. Hati-hati Bu ya. Nah, makanya mudah-mudahan ibu-ibu di sini punya keturunan soleh dan soleha. Amin. Amin ya Allah. Jadi saya diminta sama Kiai Saifullah di sini, katanya, Kiai nanti mah nyanyi-nyanyi aja katanya. Jadi bukan disuruh ngaji Bu. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita kumpul di sini dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya, biar ibu-ibu yang berada di sebelah kanan saya ya, Allah naungi dengan naungan awan. Amin. Agar ketika ceramah ini berlangsung sampai acara selesai, suasananya redup dan dinaungi awan, dihembuskan angin-angin surga. Amin ya Allah. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya nyaman dan bisa mengambil hikmah dari ceramah ini. Amin. Jadi kita hadir di sini dalam rangka mengikuti peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa Bu? Sebagai bukti cinta kepada Nabi SAW. Karena Nabi pernah bersabda, Man ahyas sunnati. Ikuti Bu semuanya. Man ahyas sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka mereka mencintai. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka mereka akan bersamaku, kata Nabi, di dalam surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu semua dan kita semua, bapak-bapak juga akan nanti bersama dengan Nabi SAW. Amin. Karena kecintaan kita kepada beliau SAW. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sedikit kilas balik bagaimana dakwah Nabi SAW. Selama 10 tahun di Mekah, Rasul menyampaikan dakwah kepada orang-orang Quraisy. Ada yang menerima dakwah Islam, namun banyak di antara mereka yang menolak dakwah Islam. Bahkan mereka banyak yang mencaci maki Nabi, menyakiti Nabi, bahkan mereka ingin membunuh Nabi SAW. Dan Bapak Ibu semua, setelah 10 tahun Nabi berdakwah, maka Nabi mendapatkan kegoncangan yang luar biasa.
Setidaknya ada 3 peristiwa yang menyedihkan. Ada berapa, Bu? Ada 3 peristiwa yang menyedihkan, yang itu membuat hati Nabi menjadi sedih. Yang pertama adalah wafatnya paman Nabi SAW yang bernama Abu Thalib. Setelah pamannya Nabi meninggal, maka dakwah Nabi semakin mendapatkan ancaman dari orang-orang Quraisy. Nabi pun mendapatkan hinaan, celaan, bahkan siksaan dari orang-orang Quraisy. Yang kedua, meninggalnya, wafatnya istri Nabi yang tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Nabi sangat bersedih. Bahkan Bunda Aisyah pernah cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal, karena Nabi sering mengungkap jasanya Khadijah. Kata Bunda Khadijah, "Ya Rasulullah, untuk apa Nabi mengingat lagi wanita yang tua, yang janda itu? Nabi sekarang sudah punya pengganti yang masih muda." Kata Nabi, "Aku tidak akan bisa melupakan jasanya Khadijah, di mana dia mengimaniku di saat orang-orang mendustaiku, di mana dia mengorbankan hartanya untuk dakwahku, di mana orang-orang menghinakan." Dan yang ketiga adalah Nabi mendapatkan penyiksaan ketika Nabi mendakwakan Islam di Taif. Bukannya dakwah Nabi mendapatkan sambutan dari mereka, justru orang-orang Taif melempari Nabi dengan batu sehingga tumit Nabi berdarah. Setelah tumit Nabi berdarah, Nabi beristirahat di sebuah pohon sambil Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu datanglah malaikat penjaga gunung. "Ya Muhammad, orang-orang Taif memang sudah kurang ajar. Dia telah menolak dakwahmu, menyiksamu. Bagaimana kalau seandainya gunung ini aku lemparkan kepada penduduk Taif biar mereka hancur sekalian?" Mungkin kalau kita yang masyarakat biasa mengatakan gimana, Bu? Lemparkan saja biar hancur sekalian. Tapi inilah bedanya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Jangan. Boleh jadi orang tua mereka belum beriman, tapi aku berharap suatu ketika nanti anak cucu keturunan mereka menerima dakwahku, masuk ke dalam agama Islam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, maka 3 peristiwa tadi. Yang pertama wafatnya Abu Thalib, yang kedua wafatnya Khadijah, yang ketiga adanya penolakan dakwah di Taif. Maka para sejarawan menyimpulkan tahun itu adalah tahun duka cita, tahun kesedihan, amul huzni. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memiliki alam semesta, ingin menghibur kekasihnya, ingin menghibur nabinya, ingin menghibur utusannya, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad kekasihku, kalau seandainya penduduk Makkah menghinakanmu, maka saksikanlah penduduk langit memuliakanmu. Kalau seandainya bumi terasa sempit bagimu, maka saksikanlah langit sangat luas bagimu." Inilah Isra Mi'raj adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Isra dan Mi'raj itu terdiri dari 2 kata. Berapa kata, Bu? 2 kata. Yang pertama Isra. Isra artinya adalah perjalanan dalam waktu cepat, dalam waktu 1 malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dari mana, Bu? Tanah Baru, di Palestina. Yang jawab Palestina dapat hadiah umroh gratis. Cuman berangkatnya masing-masing ya. Ketemu di depan Ka'bah. Amin. Ya, jadi Isra adalah perjalanan singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum Nabi melakukan Isra,
datanglah malaikat Jibril membawa kendaraan yang bernama Buraq, yang artinya secepat kilat. Sebelum melakukan Isra, Nabi diberikan pilihan oleh malaikat Jibril, ya, yaitu le mineral sama teh pucuk. Nah, ini bukan, ini di sini, Bu. Waktu itu diberi pilihan apakah susu, apakah madu. Maaf, apakah susu ataukah khamar. Ternyata Nabi lebih memilih susu. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, engkau telah memilih fitrah untuk umatmu. Semoga umatmu mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah. Maka dilakukanlah perjalanan secepat kilat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan Nabi melihat ada kafilah dagang Quraisy yang sedang pulang menuju Makkah. Yang diantara mereka membawa 2 unta. Yang di keningnya, salah satu unta di keningnya ada tanda putih, dan satu lagi untanya kakinya patah. Kemudian Nabi sampailah ke Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Aqsa ini nantilah Nabi melakukan Mi'raj. Jadi Mi'raj adalah peristiwa naiknya Nabi ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menerima kewajiban sholat. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi sudah disambut oleh para nabi. Ya, sudah disambut oleh para nabi. Kemudian dilaksanakanlah sholat berjamaah. Dan yang menjadi pemimpin, yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad SAW. Ini pertanda bahwa pemimpin dunia, kepemimpinan dunia sudah beralih. Yang dulunya dunia dipimpin oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka banyak melakukan pertumpahan darah dan kerusakan. Maka selanjutnya kepemimpinan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, dipimpin oleh umat Islam yang akhirnya memberikan rahmat bagi semesta alam. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kemudian Nabi naik ke langit bertemu dengan para nabi, ya. Dan ketika di langit ke-7 itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Menurut keterangan dari hadis, ternyata Nabi kita Muhammad itu lebih mirip dengan Nabi Ibrahim. Itulah mungkin ibrah ketika kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ada salawat kepada Nabi dan ada salawat kepada Nabi Ibrahim. Bu, saya mau nanya, Bu. Ibu-ibu pilih Nabi Ibrahim atau Raja Namrud? Nabi Ibrahim itu Nabi, Raja Namrud itu raja yang kejam. Bu, sebelah kanan pilih Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Sebelah kiri pilih Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2, Bu. Milih Raja Namrud? Jangan, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kemudian ketika Nabi sedang berada di langit, Allah perlihatkan gambaran surga dan neraka. Allah perlihatkan gambaran surga, begitu indahnya surga, ada istana-istana, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ada kolam susu, kolam madu, kolam khamar yang tidak memabukkan. Bu, mau masuk surga, masuk neraka, Bu? Mau sekarang? Ya sekarang Ustaz, ya nanti lah, ya. Ustaz mau cepat aja, ya. Kemudian diperlihatkan gambaran neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ketika diperlihatkan gambaran neraka, Nabi melihat, ya, ada orang yang makan batu. Makan apa, Bu? Makan batu. Batunya dimakan, batunya dari api langsung keluar ke dubur. Ngeri nggak, Bu? Ngeri, seram. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa dia? Siapa gerangan? Kata Jibril, itulah nanti dari kalangan hamba-hambamu yang memakan harta anak yatim. Nauzubillahi min. Kemudian diperlihatkan lagi ada orang yang perutnya besar. Kemudian dia ada di jalan yang akan tes. Ya. Ada jalan, orang perutnya besar, ada di jalan yang akan dilalui oleh keluarga Fir'aun.
Ya. Dan orang ini tidak bisa menghindar ketika keluarga Fir'aun menginjak-injak perutnya. Nabi bertanya, ya Rasul, ya Jibril, siapa dia? Dia adalah dari umatmu yang suka memakan riba. Nauzubillahi min dzalik. Kalau sekarang mah namanya pinjol, apa Bu? Pinjol. Ya, jadi ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Walaupun sekarang kondisi lagi susah, ekonomi lagi melemah, ya Bu ya, PHK di mana-mana, kita tetap harus sabar. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosanya riba ini juga luar biasa. Kata Nabi, paling kecil dosanya riba adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian diperlihatkan gambaran seorang laki-laki. Di tangan kanannya ada daging yang segar. Di tangan kirinya ada daging yang busuk. Ternyata si laki-laki ini lebih memilih memakan daging yang busuk. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa dia? Kenapa dia lebih suka makan daging yang busuk daripada daging yang segar? Kata Nabi, itulah umatmu, laki-laki yang suka berzina. Nauzubillahi min dzalik. Dia punya istri di rumah yang sah, tapi malah dia selingkuh, malah main perempuan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga suaminya ibu semua, ya, anak menantu ibu semua, kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga Nabi diperlihatkan ada seorang perempuan. Ada perempuan yang, mohon maaf ibu, punten. Jadi dia bergelantungan dengan payudaranya. Nabi juga bertanya, siapa dia ini wahai Jibril? Kata Nabi, itulah wanita-wanita yang mereka suka berzina. Yang mereka selingkuh, yang mereka memasukkan laki-laki di rumahnya ketika suaminya tidak ada. Nauzubillahi. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah gambaran neraka yang menakutkan. Ya, gambaran bagaimana siksaan orang yang memakan harta anak yatim, orang yang suka makan riba, dan orang yang suka berzina. Tapi yang mengerikannya Bu, nauzubillahi min dzalik, keadaan itu sudah mulai terjadi di negeri kita. Ya, banyak sekali perzinahan. Kemarin kita dengar berita, ya, ada anak perempuan di Jakarta Selatan, mohon maaf punten, ya, dia disuruh untuk melayani 70 laki-laki. Kalau sudah melayani 70 laki-laki baru dibayar 3,5 juta. Dan ternyata yang menyuruh dia begitu adalah kawan-kawannya. Ibu tahu umur berapa kawannya? Umurnya antara 19 tahun sampai 22 tahun. Ini gambaran rusaknya Bu masyarakat kita Bu, yang tidak ikut ngaji. Disinilah pentingnya kita ngaji. Jaga kita Bu, anak-anak kita agar mereka selalu ngaji, selalu ada di jalan Islam. Ya, Nabi pernah berkata, ya, idza zuhara riba waz zina fil qaryah. Jika seandainya riba dan zina sudah merajalela di suatu kampung, merajalela di suatu bangsa, fa ahallallahu bihi adzabahu. Itu tandanya mereka sudah menghalalkan dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu semua yang punya anak perempuan, dijaga Ibu ya. Dijaga anak-anak kita semua. Sekarang bukan hanya menjaga anak perempuan yang susah, menjaga anak laki-laki pun susah. Karena juga sekarang sudah marak yang namanya LGBT. Ya, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Nauzubillahi. Ya. Dan jaga anak-anak kita semua jangan sampai pacaran Bu. Ya, ini pacaran ini adalah pintu awal masuknya orang ke dalam perzinahan. Nauzubillahi. Ustaz, memangnya bisa menikah tanpa pacaran? Bisa. Saya sendiri Bu, ya, ini berbagi kebahagiaan. Saya dengan istri saya tidak pacaran. Kita baru kenalan seminggu, setelah itu kita bertunangan selama 3 bulan, setelah bertunangan kita menikah. Alhamdulillah sampai hari ini keluarga kami sakinah. Mohon doanya Bu, amin. Jadi pacaran ini adalah pintu masuk untuk perzinahan. Maka hati-hati Bu, jaga anak-anak kita. Memang normal, yang namanya laki-laki sudah suka dengan perempuan itu normal. Perempuan suka laki-laki itu wajar, tapi ada aturan mainnya. Ya. Seperti ada lagunya Bu ya.
Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara, serta kuasailah. Pada hafal lagunya ya. Sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua, bila biduk cinta tiba di titik nikah. Betul Bu? Banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang, korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai cita cinta yang memang suci dan mulia. Tepuk tangan dulu. Termasuk yang lagi hamil. Kalau emaknya lagi hamil suka dengerin lagu Bang Haji, nanti anaknya suka lagu Bang Haji. Lanjut Bu. Yang lanjut ngajinya atau nyanyinya? Ngajinya ya. Kemudian Nabi juga ya naik ke langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mewajibkan kepada Nabi untuk sholat 5 waktu. Jadi awalnya sebetulnya Bu, sholat kita itu 5 waktu, sehari 50 kali sholat. Nah, makanya ketika ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya Muhammad, tolong nego sama Allah, umatmu gak akan kuat. Maka terjadilah ya, Nabi bertemu Allah, akhirnya kita cuma diwajibkan 5 waktu. Bapak Ibu rahmatullah, setelah peristiwa Isra Mi'raj, maka Nabi kembalilah ke kota Mekah. Ya, kembali ke kota Mekah. Lama-lama ceramah haus juga Bu ya. Ya, sebentar Bu ya, saya minum dulu Bu ya. Punten. Lanjut Bu. Takbir. Takbir. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Takbir. Takbir. Kemudian Nabi kembalilah ke kota Mekah. Begitu kembali ke kota Mekah, Nabi cerita kepada orang-orang Quraisy tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Wahai orang Quraisy, dengarkanlah bahwa aku sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah, dan sekarang sudah ada di Mekah. Maka kata orang Quraisy, kamu sudah gila. Kata orang Bogor, kamu gelo gitu ya. Kamu sudah gila, tidak mungkin ya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu semalam, tidak mungkin. Karena saat itu Bu, ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya bisa dilakukan selama 1 bulan dengan menggunakan kuda terbaik. Ternyata Nabi Muhammad bisa hanya dalam waktu semalam. Mereka mengatakan, kamu gila, kamu dusta. Mana buktinya? Gitu. Jadi mereka nanya bukti. Maka Nabi mengatakan bahwa ketika aku melakukan Isra, aku melihat ada kafilah dagang Quraisy yang sedang akan pulang ke sini, pulang ke Mekah. Yang mereka membawa 2 unta. 1 unta ada tanda putih di keningnya, dan 1 unta lagi kakinya patah. Akhirnya orang Quraisy melakukan cek, mereka cek nih. Ternyata betul kejadiannya. Ada kafilah dagang Quraisy ya, dengan ciri-ciri unta yang ada putih di keningnya,
dan salah satu untanya kakinya patah. Mereka kaget, Bu. Tapi kami tidak percaya, tidak cukup sampai tunjukkan bukti yang lain. Kata Nabi, kata mereka, kami pernah datang ke Masjidil Aqsa. Kalau engkau pernah ke Masjidil Aqsa, maka tunjukkan kepada kami, ceritakan kepada kami bagaimana Masjidil Aqsa. Maka seketika itu Allah mengangkat Masjidil Aqsa, memperlihatkan di hadapan Nabi, dan Nabi pun menceritakannya bagaimana Masjidil Aqsa, bagaimana kubahnya, bagaimana lantainya, bagaimana tiangnya, hiasannya dan sebagainya. Mereka pun akhirnya juga takjub, ternyata betul yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang dasarnya orang Quraisy, mereka walaupun sudah dijelaskan fakta yang sebenarnya, mereka tetap tidak percaya. Nauzubillahi min dzalik. Dari sekian banyak orang yang diceritakan, ya, yang percaya itu adalah diantaranya Abu Bakar. Ketika Nabi menceritakan kepada Abu Bakar, ya Rasulullah, aku mendengar kabar bahwa Tuhan sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan saya, kata Abu Bakar, pernah ke Masjidil Aqsa. Tolong Tuhan ceritakan bagaimana Masjidil Aqsa. Maka Nabi menceritakan bagaimana Masjidil Aqsa. Dan setiap Nabi menceritakan Masjidil Aqsa, Abu Bakar mengatakan, Sadaqta ya Rasulullah, Sadaqta ya Rasulullah, Sadaqta, Ashhadu annaka Rasulullah. Engkau benar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Dan Nabi pun mengatakan kepada Abu Bakar, wa antum ya Abu Bakar as-siddiq. Engkaulah Abu Bakar as-siddiq yang membenarkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cikal bakal kenapa kita mendengar ada namanya Khalifah Abu Bakar as-siddiq. Jadi as-siddiq itu adalah gelar untuk Abu Bakar. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, inilah cerita Isra dan Mi'raj. Kalau begitu, apa sebetulnya pelajaran penting yang bisa kita ambil? Minimal ada 2 pelajaran penting. Berapa, Bu? 2. Yang pertama adalah tentang kewajiban sholat. Ya, Ibu semua ya. Jadi, sholat, Bu, kita lakukan setiap hari. Ya, lakukan setiap hari dengan khusyuk, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib-wajib lakukan. Kalau yang laki-laki itu dianjurkan ke masjid. Ya, kalau perempuan itu disunahkan saja. Laki-laki dianjurkan sekali untuk sholat berjamaah di masjid. Karena berjamaah di masjid dengan di rumah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat di rumah. Jadi lebih banyak pahala sholat di masjid. Kemudian setelah sholat wajib kita lakukan, ditambah lagi dengan sholat sunnah, sholat duhanya. Ya, kalau kita punya hajat, sholat hajatnya. Kalau kita diberikan kebimbangan, sholat istikharahnya dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan sholat itu akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang kedua adalah pentingnya kita meneladani sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sikap Abu Bakar itu adalah As-Siddiq. Apa, Bu? As-Siddiq artinya membenarkan ajaran Nabi. Jadi kita semua pun umat Nabi Muhammad harus memiliki sikap As-Siddiq, yaitu membenarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membenarkan ajaran Islam. Semua ajaran Islam harus kita imani, kita laksanakan, kita cintai. Ya, ajaran Islam ini banyak betul. Kalau kita bahas mungkin sampai subuh. Tapi di siang hari ini kita akan bahas beberapa saja. Di antaranya adalah ajaran Islam untuk para suami. Halo para suami, dengar. Saya juga suami, Bu, ya. Jadi suami itu harus sayang kepada istri. Kata Nabi, khiyarukum linisaikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istrinya. Ya, itulah laki-laki yang paling baik, itu adalah laki-laki yang paling baik pada istrinya. Gitu ya. Maka Bapak-bapak, ya, saya mau kasih tips, Pak. Ya, kalau istri sakit, ya, jangan dibawa ke puskesmas, nggak akan sembuh, betul, Bu? Bawanya kemana? Bawa ke toko emas, biasanya langsung sembuh. Dan kalau bawa ke mall, Pak, dengar Pak, ya, kalau ke mall, ya, istri dipegang tangannya erat-erat. Biar pertama dengan tujuan romantis, biar kemana-mana berduaan, Bu, ya. Yang kedua, ini faktor ekonomis. Jadi biar belanjanya nggak banyak.
Karena ibu-ibu ini, emak-emak ini beda. Yang di rumah niatnya beli minyak telon, nanti pulangnya bisa bawa handphone. Ya. Ya. Nanti niatnya dari rumah mau beli beras, nanti pulangnya bisa bawa kulkas. Makanya suami harus gandeng tangan istrinya ya, biar nggak pulang. Nah, itulah ajaran Islam untuk para suami. Yang kedua, ajaran Islam untuk para istri ibu-ibu. Bu, siap bu? Ini ajaran Islam. Jadi kata Nabi, ya perempuan itu harus jadi istri yang solihah. Ya. Kata Nabi, ad-dunya mata. Ikuti bu, ad-dunya mata. Wa khairun mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini sebaik-baik perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Misalnya kok bilang-bilang istri solihah, itu ada nyanyi. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Betul? Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang, tepuk tangan buat ibu-ibu semua ya, istri yang salehah. Ibu-ibu rahimakumullah, saya doakan semoga ibu-ibu di sini semua yang rajin ngaji menjadi ibu-ibu yang hebat, amin. Ibu-ibu yang tahan banting, ibu-ibu yang akan menghasilkan keturunan anak cucu yang luar biasa, yang menjadi pemimpin Islam, amin. Bu, ada dua cerita singkat, dua wanita hebat yang ada dalam Islam yang pernah menghasilkan orang hebat. Yang pertama adalah neneknya Umar bin Abdul Aziz. Siapa bu? Neneknya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah kaum muslimin. Dia punya nenek yang solihah. Ya, neneknya ini adalah penjual susu. Ya. Pernah disuruh agar dia mencampurkan susu dengan air. Agar apa? Agar untungnya banyak. Ya, tapi si nenek nggak mau melakukan itu. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh seorang nenek yang solihah yang akhirnya menghasilkan cucu yang hebat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua adalah ibunya Imam Malik. Siapa bu? Ibunya Imam Malik. Imam Malik siapa Ustaz? Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Siapa bu? Gurunya Imam Syafi'i. Jadi punten, waktu malam pertama ibunya Imam Malik ini tidak begitu cantik, tidak begitu cantik, tapi dia soleha dan cerdas. Apa bu? Soleha dan cerdas. Ya, ketika ketemu dengan suaminya, kata suaminya agak sedih. Nah, cuman karena ini wanita soleha, dia bilang, Kang, punten, boleh jadi akang kecewa dengan saya. Mungkin kecantikan saya tidak seperti yang akang harapkan. Tapi si ibu membacakan ayat Allah SWT. Ya. Fawajada fihi khairan katsir. Boleh jadi akang menyukai ada yang tidak cocok pada diri saya, tapi mudah-mudahan dari sana ada kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata-kata itu, dengan ayat Quran yang dibacakan itu, akhirnya luluhlah hati sang ayah dan akhirnya mereka melakukan kewajiban. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang ulama besar yang bernama Imam Malik. Siapa bu? Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Nah inilah contoh dua wanita hebat, wanita solehah
yang dia karena kesolehannya, karena ketakwaannya bisa menghasilkan pemimpin besar dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nasihat untuk para penguasa kita, para pemimpin kita, ya. Kata Allah, fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah hukum itu sesuai dengan yang Allah turunkan. Jadi pemerintah itu sebetulnya wajib menerapkan hukum Islam. Hukum Islam itu kalau diterapkan akan membawa rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Ya Bu ya. Kemarin kita dihebohkan dengan rencana kenaikan pajak 12%. Bu ya, mungkin yang lihat berita ya. Dengan kenaikan pajak itu akhirnya semua harga menjadi naik. Ya, semua harga melambung tinggi. Nah, ini pajak. Dalam Islam itu sebetulnya pajak itu haram hukum. Bahkan ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannah. Ikutin Bu. La yadkhulul jannah li sahibi maksin. Tidak masuk surga orang yang menarik cukai atau pajak. Dalam Islam itu pajak itu hukumnya haram. Ya, pajak itu bukanlah sumber pendapatan utama negara. Ya, kalaupun negara uangnya lagi kosong, barulah ditarik pajak. Jadi ketika kas negara kosong, barulah ditarik pajak. Pajak pun hanya ditarik dari orang kaya saja, dan hanya dari orang Islam saja. Kalau sekarang semua kita dipajakin, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang Islam maupun yang kafir. Nah, kalau begitu Ustaz, dari mana sumber pendapatan negara? Kita punya kekayaan alam yang luas, kita punya hutan yang banyak. Kalau hutan kita dikelola dengan aturan Islam, itu satu tahun bisa dapat 1.000 triliun. Kemarin kalau pajak disahkan, itu cuma bisa dapat 75 triliun. Oh, banyak 1.000, banyak 75. Banyak 1.000. Jadi kalau negeri kita pakai hukum Islam, maka masyarakat akan sejahtera. Ibu ya. Nah, inilah peringatan kepada penguasa agar saatnya mengambil hukum Islam, mengambil hukum Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka terakhir, mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun Allah ingatkan agar tidak melupakan Palestina, Ibu ya. Palestina, sebetulnya Palestina itu sudah dijajah selama 75 tahun. Berapa tahun, Bu? 75 tahun. Ya. Sementara peristiwa yang sedang terjadi sekarang, peristiwa genosida ini, itu sudah berlangsung sekitar 16 bulan, lebih dari 400 hari. Ini sebuah kezaliman yang luar biasa. Maka kita semua harus punya keinginan untuk berjuang membebaskan Palestina dari Zionis. Takbir. Karena Palestina adalah tanahnya kaum muslimin, tidak boleh kita lupakan. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Semoga yang sudah gugur Allah masukkan ke dalam syahid. Semoga yang luka Allah berikan kesembuhan. Dan yang masih ada Allah berikan kekuatan untuk terus bertahan melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu semua, nampaknya cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan, Ibu ya. Kalau ada jarum yang patah, bilang cakep. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa. Salatullah, salamullah. Salatullah ala yasin tawassalna wa bil hadi
وكل أهل البدر يا الله والله موافق إلى أقوام الطريق وما النصر إلا من عند الله عز وجل وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله موافق إلى أقوام الطريق بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Pak Ustaz. Berdoa. Langsung. Doa. Doa.